Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1661 sampai bab 1665. Leighton yang berlari di depan tim selamat, meski terkena dua ledakan, namun kekuatannya memang lebih kuat dari yang lain. Apalagi dia juga seorang elementalis gunung dan memiliki kebugaran fisik yang lebih baik dari yang lain. Oleh karena itu, setelah semua orang jatuh ke tanah, dia masih melarikan diri dengan putus asa. Ye Chong mencibir, dan dengan pikiran di benaknya, sebuah kerikil terbang keluar dari bawah kakinya dan memukul punggung Leighton dengan keras. Leighton memuntahkan darah, lalu tersandung dan langsung jatuh ke tanah. Ye Chong berjalan ke arahnya dengan dingin. Leighton, yang tadinya agung, sekarang penuh dengan ketakutan. Tidak, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Faktanya, ketika Leighton mengancam teman-teman Ye Chong tadi, Ye Chong sudah membunuh dia. Sudah terlambat, kata Ye Chong dingin. Tepat ketika Ye Chong hendak mengambil tindakan, dia melihat Leighton melompat dari tanah dengan keras. Dia berdiri dari tanah, meraung, dan lingkaran tanah melayang di sekelilingnya. Sebuah area dengan radius sekitar 1 meter, seperti badai pasir, dengan cepat berputar mengelilinginya. Apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Pergilah ke neraka, teriak Leighton dan bergegas menuju Ye Chong. Dia hanya memohon ampun hanya untuk melumpuhkan Ye Chong. Pada saat ini, memanfaatkan gangguan Ye Chong, dia menggunakan triknya sendiri untuk membunuh Ye Chong. Dalam badai pasir di sekitar Leighton, kerikil kecil tajam yang tak terhitung jumlahnya berputar, seperti lingkaran cahaya yang mengelilingi planet. Jika orang biasa terjebak dalam badai pasir ini, kerikilnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Namun, Leighton masih meremehkan kekuatan Ye Chong. Detik berikutnya, Leighton mendekati Ye Chong. Badai pasir di sekelilingnya juga menyelimuti Ye Chong. Kerikil di badai pasir terus menghantam Ye Chong, seperti pisau yang memotongnya. Yang kudengar hanyalah suara gemerincing emas dan besi yang berpotongan. Belakangan, Leighton terkejut saat mengetahui bahwa serangan dari batu tajam ini tidak berpengaruh pada Ye Chong. Tubuh Ye Chong seperti rangka besi yang terbuat dari baja. Bagaimanapun, Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga. Namun, saat ini, sudah terlambat bagi Leighton untuk mundur. Leighton meraung, menggunakan seluruh kekuatannya, mengangkat pisau besar di tangannya, dan menebas Ye Chong, ingin membunuh Ye Chong dengan pisau besarnya. Leighton sangat kuat dan terkenal di kalangan penjaga, mampu mencabik-cabik betis dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia yakin meskipun pisau ini tidak dapat membunuh lawan, namun dapat melukainya secara serius. Dalam sekejap mata, pisau tajam telah mencapai kepala Ye Chong. Ye Chong hanya mengulurkan dua jari dengan lembut, menjepit pedang yang mengancam itu, dan menghentikannya tiba-tiba di udara. Ye Chong memegang bagian atas pedang itu, sementara Leighton memegang gagang pedang itu. Pedang baja halus ini tiba-tiba terkena dua kekuatan yang sangat kuat, tidak dapat menahannya, dan patah dengan suara yang tajam. Wajah Leighton penuh kejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Ye Chong yang tampak kurus bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Bagaimanapun, Ye Chong sendiri sangat kuat, dan setelah mengintegrasikan cara kebajikan dan kebenaran Rish, kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat. Segera setelah itu, tanpa menunggu Leighton bereaksi, Ye Chong bergerak sangat cepat dan meninggalkan bekas api di antara alis Leighton. Leighton bahkan tidak menyadarinya. Dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah. "Oh, Paman, ampuni aku,
aku salah, aku tidak akan berani mengeksposmu lagi. Jejak, bunuh aku. Jika kamu bisa mengalahkanku, dan meminta belas kasihan jika kamu tidak bisa mengalahkanku, apa gunanya? Ye Chong mencibir. Untuk bertahan hidup, Lei Ten tidak peduli dengan wajahnya. Saya tahu saya salah, tolong selamatkan hidup saya. Saya bertanya kepada Anda, siapa yang memberitahu Anda bahwa saya ada di sini? Apakah itu pria bernama Go Odell dari toko barang antik? Ye Chong bertanya dengan dingin. Tua. Ya, bajingan ini memberitahuku, jika aku tahu kamu begitu kuat. Aku tidak akan pernah datang. Sialan, bajingan ini hanya menyakitiku. Lei Ten berkata cepat. Ye Chong mendengus dan berkata, oke, kamu bisa pergi dan mati. Tidak. Tidak, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Maukah kamu mengampuni aku? Lei Ten menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chong sedikit tersenyum. Kapan saya mengatakan bahwa jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengampuni Anda? Lei Ten terdiam. Ye Chong memang tidak mengucapkan kata-kata ini. Setelah Ye Chong mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Ye Chong yang pergi, Lei Ten masih sangat terkejut. Bukankah dia bermaksud membunuhnya? Tidak ada lagi pembunuhan. Dan Ye Chong telah melangkah lebih jauh. Hati Lei Ten akhirnya sedikit rileks. Dia berpikir, sial, anak ini sangat kuat. Saya akan memberitahu imam besar ketika saya kembali lagi nanti dan membiarkan imam besar membunuhnya. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, alis Lei Ten percikan meledak. Detik berikutnya, tubuh Lei Ten mengejang 2 kali lalu terjatuh ke tanah hingga tewas. Ye Chong sudah mengambil beberapa langkah, tapi tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba teringat bahwa Lei Ten ini sepertinya adalah orang yang sangat rakus. Memikirkan hal ini, Ye Chong kembali ke sisi Lei Ten. Saat ini, Lei Ten sudah mati, dan Ye Chong tidak memiliki belas kasihan padanya. Dia menggeledah tubuh Lei Ten, dan ternyata seperti yang diharapkan oleh Ye Chong, sebenarnya ada sejumlah besar uang yang disembunyikan di tubuh Lei Ten. Salah satu dompet Lei Ten berisi beberapa juta koin soan. Untungnya, koin suoan besar ini berukuran kecil dan terbuat dari bahan khusus sehingga sangat ringan. Kalau tidak, kantong uang ini saja sudah cukup berat. Tampaknya Lei Ten ini benar-benar pria yang menganggap uang sebagai nyawanya. Dia membawa harta bendanya, tapi ini nyaman bagi Ye Chong. Kemudian, Ye Chong mencari beberapa harta tak ternilai dari Lei Ten. Dengan cara ini, dia tidak perlu kembali ke penginapan untuk mendapatkan uang. Uang yang dimiliki Lei Ten cukup untuk ditukar dengan harta atribut luar angkasa. Ye Chong tidak sopan, menerima pesanan, dan kemudian langsung kembali ke toko Wan Bao. Ketika Muer, pemilik toko Wan Bao, melihat Ye Chong kembali begitu cepat, dia terkejut pada awalnya. Kamu akan kembali begitu cepat. Sekarang, sebagian besar orang di kota Suoan mungkin akan takut ketika mereka melihat Ye Chong muncul. Namun, ada sedikit harapan di wajah Funu. Orang lain yang rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk berbisnis. Aku sangat takut. Kamu tidak akan kembali, kata Jamur. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana mungkin? Saya masih ingin berbisnis dengan Anda. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan dompet dan harta Lei Ten. Apakah ini cukup uang? Funu melihatnya sekilas dan berkata dengan terkejut, dompet ini milik Lei Ten, kan? Ye Chong tidak menghindar dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Kamu membunuhnya, tanya Jamur. Semua orang tahu bahwa Lei Ten mencintai uang seperti halnya hidupnya. Jadi ambillah kantong uang itu darinya kecuali dia membunuhnya. Ye Chong mengangguk, ya, saya membunuhnya dan merampas uangnya. Kenapa, kamu tidak berani memintanya? Apa yang tidak berani kamu minta? Funu berkata, sebagai asalkan itu uang, tanpa aku tidak berani memintanya. Dengan mengatakan itu, Jamur mengambil uang dari tangan Ye Chong dan memberi Ye Chong gelang sebelumnya.
Kemudian, Jamur melemparkan beberapa harta karun itu secara acak ke sudut. Pak, senang bisa bekerja sama dengan Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa datang kepada saya kapan saja, selama itu bisnis. Tidak peduli dengan siapa Anda, saya akan melakukannya, kata Jamur. Ye Chong mengangkat bahu, berpikir bahwa Jamur ini juga orang yang aneh. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia mendengar ledakan teriakan di luar pintu. Dia masuk ke sini, saya melihatnya. Lalu dia masuk ke sini, bocah itu membunuh Lord Leighton dan lebih dari 50 penjaga. Itu sangat kejam, seseorang berteriak di luar pintu. Sepertinya sudah ada yang mengejarnya. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini dan hendak menyelinap keluar jendela di sebelahnya. Pada saat ini, Jamur tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar. Apa? Ye Chong menatap Jamur. Apakah kamu akan menghentikanku? Tidak. Tidak. Kamu, pukul aku dengan cepat dan sakiti aku, kata Muer. Muer tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ye Chong mengerti apa yang dimaksud Muer. Ye Chong tidak bisa tidak mengaguminya. Jamur ini cukup pintar. Kemudian, Ye Chong mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya, dan sebuah batu di tanah segera memantul dan melesat ke arah Jamur. Boom, batu itu menghantam dada Fungus, membuat Fungus terbang keluar dan membentur dinding di belakangnya dengan keras. Jamur memuntahkan seteguk darah, namun, tangan Ye Chong masih sangat akurat. Meski terlihat seperti Jamur yang terluka, namun luka tersebut tidak serius. Hanya permukaannya saja. Ye Chong diam-diam menghela nafas. Jamur ini juga seorang pemikir yang bijaksana. Dia benar-benar berbakat. Pada saat ini, Jamur tidak repot-repot menyeka darah dari mulutnya dan buru-buru menyembunyikan tas uang Leighton di pelukannya. Dia tidak akan pernah melupakan uangnya sampai kematiannya. Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Saya Cao." Kemudian, Ye Chong memanjat jendela dan berjalan pergi dengan cepat. Begitu Ye Chong pergi, sekelompok orang masuk, dipimpin oleh Bron, kapten tim penjaga. Bron melihat pemandangan di dalam rumah dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan Ye Chong. "Di mana orang-orangnya?" tanya Bron. Saat itu, Jamur bangkit dan dengan sengaja berpura-pura lemah dan berkata, "Oh, Pak, bajingan itu melukai saya, merampok uang saya, dan pergi Pak. Semua uang saya telah dirampok. Apa yang harus saya lakukan?" Bron melihat ke kamar lagi dan hampir menemukan harta karun di sudut. "Oh Tuan, Anda harus menggantikan saya dan mengambil keputusan untuk saya." Funu terlihat seperti sedang menangis. Bron mendengus, bajingan ini, dia berlari begitu cepat. Dia mengabaikan Jamur dan memimpin anak buahnya untuk mengusirnya. Namun, saat Bron mengusirnya, Ye Chong sudah menghilang. Saat ini, toko barang antik di sisi lain. Godel kembali dengan hidung dan wajah memar. Dia terus mengutuk tanpa henti. "Hal yang tak tahu malu. Aku begitu dibutakan oleh lemak babi sehingga aku percaya pada Leighton. Bajingan, ternyata setelah dia memberitahu Leighton tentang keberadaan Ye Chong, dia ingin meminta uang kepada Leighton. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan uang, melainkan dipukuli dengan kejam oleh Leighton." Dengan meringis di wajahnya, Godel kembali ke pintu toko barang antik dan tiba-tiba didorong oleh seseorang, menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke dalam rumah. Godel sangat marah dan berteriak, "Bajingan mana yang tidak memiliki mata, berani mendorongku?" Dia menoleh ke belakang dan tercengang, karena orang yang berdiri di belakangnya tidak lain adalah Ye Chong. Godel ketakutan, kamu, dia mengatakan "kamu" beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Siapa aku, kenapa aku belum mati?" Godel menelan ludah dan tidak berani berbicara. Ye Chong memandangi hidung dan wajah Gutel yang memar, dan tersenyum, "Melihatmu, kamu dipukuli, kan? Itu bukan oleh Leighton, kan?"
Mengapa dia memukulmu? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya padanya? Siapa yang peduli? Dia. Apakah kamu ingin uang? Ye Chong berkata sinis. Meskipun dia tidak menghadiri kejadian itu secara langsung, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Goodell berkata cepat, "Oh, ya, itu Leighton yang tidak tahu malu itu. Seharusnya aku tidak mempercayainya, aku salah. Aku sangat terobsesi. Bagaimana aku bisa menceritakan rahasiamu padanya? Aku tahu aku salah." "Salah? Terima hukumannya," kata Ye Chong. "Tidak. Tolong lepaskan aku, kamu lihat aku telah dihukum, lepaskan aku." Goodell datang dan memohon belas kasihan. Ye Chong berkata, "Jangan khawatir. Kamu bisa pergi dengan damai. Aku sudah membalaskan dendammu. Orang tak tahu malu itu telah dibunuh olehku." Setelah mendengar ini, Goodell jatuh ke dalam gua es dan sangat takut hingga kakinya mereka semuanya lemah dan gemetar. Anda membunuh Leighton, kalau begitu, nyonya, dia seharusnya sudah mati sejak lama." Bagus sekali, bagus sekali, Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Anda pikir itu dilakukan dengan baik juga, ya? Anda sungguh pahlawan," kata Goodell. Ye Chong berkata, "Kalau begitu giliranmu." "Tidak, tidak, tidak. Tolong jangan datang, aku akan mengembalikan batu kecubung itu padamu. Dan aku akan memberimu semua yang ada di tokoku. Jangan bunuh aku, selamat tinggal." Aku sangat takut sampai hampir menangis, dan aku sedikit bingung. "Aku mengatakannya," Ye Chong berkata, "jika kamu berani mengatakan yang sebenarnya, aku akan kembali dan membunuhmu." Goodell masih ingin memohon, tapi Ye Chong sudah berjalan ke arahnya. Setengah menit kemudian, Ye Chong sudah keluar dari toko barang antik. Di tangannya, dia juga memegang pedang patah. Itulah yang disebut Goodell sebagai pedang patah yang pernah muncul di medan perang Dewa Naga. Meskipun Ye Chong tidak tahu apakah Goodell mengatakan yang sebenarnya, pedang patah ini adalah satu-satunya barang bagus di toko barang antik. Karena semua orang telah terbunuh, tentu saja kita harus mengambil sesuatu yang lain di sepanjang jalan. Tak lama setelah Ye Chong pergi, Goodell ditemukan tewas di toko barang antik. Di sisi lain, Leighton dan sekelompok penjaga yang setengah mati semuanya ditemukan. Semua orang tahu bahwa Goodell telah memberitahu Leighton. Sekarang Leighton sudah mati dan Goodell sudah mati. Semua orang tahu siapa yang melakukannya. Tiba-tiba, masyarakat di distrik Dongcheng panik. Beberapa orang mengatakan bahwa 3 pembunuh kejam yang masuk ke kota. Beberapa orang mengaku pernah melihat salah satu pembunuh membunuh Leighton dan anak buahnya secara brutal. Dan di jalanan, tim penjaga yang bergegas melewatinya dari waktu ke waktu membuat distrik Dongcheng teror. Sisi Ye Chong menjungkir balikkan seluruh distrik Dongcheng di kota Suoan. Di saat yang sama, di sisi lain, Cinderella dan Larmor telah kembali ke kawasan Rose Mountain. Semua orang dapat melihat bahwa Cinderella memiliki wajah muram dan jelas sangat tidak bahagia. Tidak ada yang berani bertanya pada Cinderella apa yang terjadi. Setelah Cinderella kembali, dia langsung pergi ke penjara bawah tanah Balance Shack. Ada seseorang yang dipenjara di penjara bawah tanah di bawah gunung. Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab, dengan air yang menetes dari langit-langit dari waktu ke waktu. Pintu ruang bawah tanah semuanya diberkati dengan mantra khusus, yang dapat menjebak kekuatan elemen apapun di dalamnya. Cinderella berjalan ke bagian terdalam dari penjara bawah tanah sendirian. Ada sel di sini dengan tempat tidur dan terlihat rapi. Ada seorang wanita duduk di tempat tidur. Meski sosok wanita ini tidak setinggi Cinderella, namun ia tetap terlihat sangat proporsional. Dan penampilannya pun tak kalah mengesankan dengan Cinderella. Tidak ada cahaya yang bisa menyinari ruang bawah tanah yang awalnya gelap. Namun, ada bola cahaya yang melayang di udara sel, menerangi seluruh sel seolah-olah saat itu siang hari. Wanita yang duduk di tempat tidur menggunakan jari putih rampingnya untuk memutar bola cahaya di udara. "Kau datang menemuiku?" tanya wanita itu dengan dingin tanpa melihat ke arah Cinderella. Cinderella berkata,
Lux, aku akan mengeluarkanmu sekarang, dan kamu dapat membantuku menangkap seseorang. Wanita bernama Lux terkekeh dan berkata, siapa itu? Jika aku tidak dapat menangkapmu, maka aku takut lebih sulit lagi bagiku untuk menangkapnya. Cinderella menjelaskan, orang ini bersembunyi di negara kota Suoan. Dengan identitasku, tidak nyaman bagiku untuk melapor. Akan lebih tepat bagimu untuk menangkapnya. Selama kamu menangkapnya, kamu akan melakukannya gratis. Senyuman muncul di wajah Lux. Serius, Cinderella mengangguk. Aku ingin melihat siapa yang bisa membuat pemimpin sekte seimbang mengerahkan begitu banyak pasukan, kata Lux sambil tersenyum. Cinderella mendengus dan mengabaikan godaan Lux. Kemudian, Cinderella mengeluarkan kunci dan membuka kunci pagar pintu. Saat dia membuka pintu, pola sambung pada pintu pagar besi itu terbagi menjadi dua bagian. Dan tabu di sekitarnya lenyap seketika. Dengan senyuman misterius di wajahnya, Lux keluar dari sel. Saat melewati Cinderella, dia mengedipkan matanya, tidak berkata apa-apa, dan berjalan keluar. Dan bola cahaya mengikuti Lux, seolah-olah itu adalah salah satu hewan peliharaannya. Saat Lux menghilang di tikungan, cahayanya juga menghilang, dan seluruh dungeon kembali menjadi gelap. Cinderella berdiri dalam kegelapan, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Ketika Ye Chong kembali ke penginapan, 3 jam telah berlalu. Ruiz dan Little Fleur bersembunyi di penginapan. Melalui jendela, mereka bisa mendengar teriakan di jalan di bawah. Sekarang, seluruh distrik Dongcheng berada dalam kekacauan dan semua orang berusaha menangkap mereka bertiga. Keduanya menghela nafas lega saat melihat Ye Chong kembali. Setelah itu, Ye Chong dengan singkat menceritakan kepada mereka berdua apa yang telah terjadi sebelumnya. Furong kecil berseru berulang kali, dan Ruiz tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan gelang itu dan bertanya bagaimana kabar Ritz. Setelah melihatnya, Ruiz berkata, ini memang harta karun dengan atribut spasial. Kalau begitu cepat buat kantong luar angkasa dan masukkan Xiaolong ke dalamnya, kata Ye Chong. Susunan ruang sementara yang dia atur akan segera menjadi tidak efektif. Ruiz berpikir sejenak dan berkata, berdasarkan ingatan masa mudaku, aku masih ingat cara membuat kantong luar angkasa, tapi kekuatanku mungkin tidak cukup. Ini bukan masalah, berpikir bahwa Ye Chong dan Xiao Furong adalah juga memiliki unsur ruang. Tentu saja, kekuatan elemen luar angkasa Little Furong hampir dapat diabaikan. Namun, kekuatan elemen Ye Chong cukup kuat untuk mendukung Riz. Kemudian, mengikuti instruksi Riz, Ye Chong mengikuti Riz, dan keduanya mulai membuat kantong ruang. Setelah bekerja beberapa jam, dari sore hingga gelap, saat bulan terbit, akhirnya kantong luar angkasa saya habiskan. Ye Chong menggunakan kekuatan elemen luar angkasa untuk mendeteksinya. Ruang di kantong ruang ini cukup besar, 3 kali lebih besar dari rumah ini. Pada saat yang sama, susunan ruang sementara yang diatur oleh Ye Chong akan menghilang. Gou Senger sedang berbaring di sana, dan Furong kecil sedang bermain dengannya, menyentuh kepalanya dan menggaruk dagunya. Sekarang Gou Senger dan Xiao Furong tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik. Ye Chong datang dan meminta Gou Senger untuk masuk ke kantong luar angkasa. Gou Senger tampak tidak senang. Kemudian, Furong kecil memeluk Gou Senger dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, Ye Chong menyerahkan gelang itu kepada Xiao Furong untuk diamankan. Gelang ini juga sangat indah, dan Little Furong sangat menyukainya. Selain itu, Xiao Furong juga memiliki kekuatan elemen luar angkasa. Ia dapat memasuki kantong luar angkasa ini dari waktu ke waktu dan bermain dengan Gou Senger, sehingga Xiao Long tidak akan terlalu kesepian. Masalahnya akhirnya terpecahkan, dan Ye Chong menghela nafas lega. Saat ini, Ye Chong merasa lapar. Hari sudah sangat larut dan mereka belum makan. Setelah mereka check-in ke dalam penginapan, agar tidak menarik perhatian,
mereka tidak menghubungi siapapun lagi. Meski pihak penginapan melayani pesanan makanan, mereka tidak pergi ke penginapan. Sebaliknya, Riz pergi ke dapur, mengambil tindakan sendiri, dan mencuri banyak makanan. Alhasil, mereka bertiga tidak makan banyak, dan sebagian besar dimakan oleh sisa anjing. Asupan makanan anjing ini sungguh menakjubkan. Setelah makan, semua orang bersiap untuk istirahat. Sekarang sudah larut malam. Pada hari kerja, suasana sepi di tengah malam. Tetapi malam ini, distrik Dongcheng berada dalam kekacauan. Di jalan, para penjaga masih terdengar, terus-menerus mencari Ye Chong dan yang lainnya. Ye Chong dan Ruiz tidur di ruang tamu, dan Little Furong tidur di kamar tidur. Saat Ye Chong hendak tertidur, Xiao Furong tiba-tiba keluar dari kamar tidur. "Ada apa?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini lapar lagi," kata Fleur kecil. Kemudian, suara gonggongan anjing keluar dari kantong luar angkasa. Karena tidak ada pilihan lain, Riz tidak punya pilihan selain pergi ke kafetaria untuk mencuri makanan. Dia tidak tahu apakah ini melanggar prinsip kebajikan dan keadilan. Dan dalam waktu 1 jam, Gou Senger menyatakan bahwa dia lapar lagi. Dengan cara ini, sepanjang malam dihabiskan dalam kebisingan. Ye Chong, Xiao Furong dan Ruiz tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Hampir setiap kali dalam waktu kurang dari 1 jam, saya dibangunkan oleh gonggongan Dok Senger. Ruiz memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia hanya bisa menggosok matanya dan terus mencuri barang-barang di dapur. Ketika saya bangun di pagi hari, para penjaga di distrik Dongcheng masih berlarian. Di kota, semua orang kaget dengan apa yang terjadi kemarin. Kebanyakan warga tidak berani keluar rumah. Lagi pula, mereka sudah mendengar tentang kematian tragis Godel dan Leighton kemarin. Jalanan distrik Dongcheng yang biasanya bising kini sangat sepi. Hingga siang hari itu, sebuah gerbong memasuki distrik Dongcheng. Kereta itu terlihat sangat mewah, dan yang duduk di atas kereta itu adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 tahun, dengan perawakan tinggi, wajah berkarakter Tionghoa, dan ekspresi sedikit bersemangat. Dari pakaiannya yang mewah, terlihat status pria di kota Suoan ini tidak rendah. Setidaknya dia bisa menghubungi identitas penguasa kota kapan saja. Kereta tiba di kamp penjaga di distrik Dongcheng. Tidak ada penjaga di sekitarnya yang berani menghentikan mereka. Mereka semua berdiri dengan hormat dan mengawasi dari kejauhan. Pria itu turun dari mobil dan langsung menuju ruangan di tengah perkemahan dan menemukan imam besar Artas. "Tuan," laki-laki itu membungkuk dan memberi hormat dengan hormat, "saya di sini." Ternyata laki-laki tersebut adalah murid awal atas. "Mibalu, kamu di sini," kata Asas perlahan, ekspresinya dingin. Mibalu juga merupakan salah satu tokoh top di kota Soan, dengan nilai seni bela diri yang sangat tinggi. Meskipun gurunya adalah seorang pendeta tinggi yang terkenal, dia tidak mengandalkan koneksi untuk mencapai puncak, tetapi benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai posisinya saat ini. Kali ini Mibalu ditunjuk menggantikan Asas dan menangani urusan di distrik Dongcheng. Hal ini membuat Mibalu sangat bersemangat. Ia merasa ini adalah kesempatan yang baik. Menerima nasibnya kali ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penguasa kota sangat mementingkan dirinya. Artas pernah disakiti oleh Cinderella sebelumnya, dan luka seriusnya belum juga sembuh. Dia duduk di bangku dan berkata dengan lemah, "Duduklah." Mibalu segera mendekat dan duduk di sebelah Asas. "Tuan, apa kabar?" Artas menghela nafas dan berkata, "Hei, pemimpin sekte keseimbangan ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika saya mendapat berkah dari tongkat petir, saya tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Ketika kamu bertemu dengannya, larilah untuk hidupmu sesegera mungkin." "Iya, saya tahu. Bahkan jika Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak akan berani menghadapi penyihir Cinderella ini secara langsung," kata Mibalu. Meskipun Mibalu mengatakan ini,
dia tidak merasa kagum sama sekali. Apalagi Asas bisa melihat Mibalu terlihat sangat bersemangat. Asas melirik ke arah Mibalu, lalu berkata dengan dingin, "Mibalu, apakah menurutmu kali ini kamu datang ke distrik Dongcheng adalah kesempatan bagimu?" Mibalu tidak berpikir demikian di depan Asas, tanpa keberatan. "Itu benar, Tuan, kali ini saya diperintahkan untuk menangani krisis di distrik Dongcheng. Kaisar Su meminta saya untuk bertanggung jawab menangani krisis di distrik Dongcheng. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk membuktikan diri, saya yakin selama saya bisa tangani dengan baik. Aku pasti akan menunjukkan wajahku di depan para pejabat tinggi di kota. Aku harus memberitahu mereka kekuatanku. Tuan, yakinlah, aku tidak akan pernah mempermalukanmu." Setelah mendengar ini, Asas menghela nafas. Dia berkata perlahan, "Mibalu, Mibalu, kamu hanya mempelajari keterampilan bertarung, tetapi otakmu belum berkembang sama sekali." Mendengar ini, Mibalu sedikit bingung, dan bahkan merasa sedikit sedih. "Tuan, apa yang kamu lakukan, maksudnya dengan ini, mohon pencerahannya." Asas berkata perlahan, "Saya bertanya, setelah bertahun-tahun bertarung dengan Solinta, kapan Anda memiliki peluang bagus? Jika saatnya tiba, apakah giliran Anda, status Sorinta?" Serupa dengan Mibalu, dan dia adalah pesaing terbesar Mibalu di seluruh kota Soan. Faktanya, skill dan kemampuan Solinta tidak sebaik Mibalu. Namun, dia adalah sepupu dari penguasa kota saat ini Su Huang. Jadi dengan mengandalkan hubungan penguasa kota, dia dapat menjadi terkenal dengan lancar. Seringkali, orang lainlah yang melakukan pekerjaannya, dan Solinta lah yang mendapat pujian. Dalam beberapa tahun terakhir, status dan prestise Sorata sepertinya telah melampaui Mibalu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Mibalu mengalami depresi di kota Soan. Mengenai krisis di gerbang kota timur kali ini, Mibalu mengira kesempatannya telah tiba. Ia juga berpikir bahwa penguasa kota menghargainya dan memintanya untuk menangani masalah ini. Ini memberinya kesempatan. Namun, setelah Asas mengingatkannya, Mibalu pun merespon, "Kalau memang ini kesempatan bagus, kenapa tidak diberikan pada Solinta?" Kegembiraan asli Mibalu segera mereda. Asas melanjutkan, "Biar ku beritahu, masalah gerbang kota timur kali ini tidak sederhana. Apalagi kamu atau Menara Solin, bahkan aku pun tidak bisa mengatasinya. Apa kamu masih berpikir kamu bisa mengatasinya?" Mibalu tidak berbicara untuk sementara. Asas melanjutkan, "Karena masalah ini melibatkan musuh terbesar kita, Sekte Keseimbangan, jika tidak ditangani dengan benar, itu akan menjadi bencana, maka Anda akan menjadi pendosa seluruh kota ini. Ini sangat serius." Mibalu bahkan mulai menyesal datang ke sini. Asas melanjutkan, "Kaisar Su saat ini mulai merasa bahwa kekuatan tuan dan murid kita terlalu besar, dia memikirkan Faer dan ingin menyingkirkan kita. Saya berani mengatakan Anda bisa menanganinya dengan baik. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik dan kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, tunggu saja kematian." Mendengar ini, Mibalu pun menjadi cemas. "Oh, saya tidak menyangka ini akan menjadi jebakan besar, Guru. Apa haruskah kita lakukan sekarang?" "Jangan khawatir, yang harus kamu lakukan sekarang adalah jujur dan jangan membuat kesalahan. Selebihnya, saya sudah membuat pengaturannya," kata Asas penuh arti. Mibalu mengangguk, yakin pada Asas. "Tuan, terserah Anda." Setelah jeda, Artas berkata, "Karena Anda di sini, saya harus kembali ke rumah Tuan Kota dalam semalam. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya serahkan ini kepada Anda. Ingat, jangan bertindak gegabah." Mibalu mengangguk hati-hati, "Tuan, jangan khawatir." Sore itu, Asas datang ke distrik Dongcheng. Mibalu mulai mengambil alih di sini. Dia tidak melupakan instruksi Asas sebelum pergi, memusatkan kekuatan para penjaga, dan terus mencari Ye Chong dan yang lainnya. Di sisi lain, Ye Chong dan mereka bertiga menghabiskan sepanjang hari bersembunyi di penginapan.
Mereka tidak punya pilihan lain sekarang selain menunggu pasukan patroli mundur dan menunggu kesempatan untuk pergi dari sini. Satu-satunya hal yang agak sulit untuk ditangani adalah sisa makanannya sangat bisa dimakan. Ruiz tidak tahu lagi sudah berapa kali dia ke dapur untuk mencuri barang, tapi sepertinya dia tidak pernah bisa memuaskan nafsu makan anjing ini. Menghabiskan malam yang bising lagi di penginapan. Malam itu, tidak ada yang memperhatikan seberkas cahaya jatuh dari langit dan jatuh ke kota Nasuoan. Dalam terang, itu adalah Lux, yang dikenal sebagai malaikat cahaya, ahli dalam elemen cahaya dan merupakan cabang dari elemen api. Saat ini, dia melihat ke kota Suoan dan cemberut. Nah, di mana itu? Biarkan saya menemukannya. Keesokan paginya, mereka bertiga baru saja bangun ketika mendengar suara keras dari pintu. Saya hanya mendengar pemilik penginapan berteriak dengan suara tajam. "Kapten, ini kamarnya, bajingan-bajingan itu pasti ada di ruangan ini. Sialan, keji sekali, mereka tinggal di penginapan saya. Lupakan saja. Kamu masih berani mencuri barang-barang dari dapur." Pagi ini, aku pergi ke dapur dan melihat makanan yang kusimpan selama 3 bulan telah habis. Jadi aku hanya punya 2 buah kentang busuk, sungguh tidak manusiawi, suara keras. Lainnya berkata, "Kamu bukan orang baik. Untuk menghasilkan uang, kamu tidak berani memberitahu kami segera, kami akan menyelesaikan masalahmu nanti." Hei, ini, pemilik penginapan itu sedikit malu. "Oh, Kapten, kamu harus tetap membuat keputusan untukku dan menangkap semua orang luar ini." Mendengar ini, Ye Chong tahu bahwa sepertinya pemilik penginapan telah menemukan mereka dan memancing para penjaga pergi, datang. Lalu, terdengar ledakan, dan pintu kamar Ye Chong dibuka. Orang yang mendobrak pintu tidak lain adalah Bron, kapten tim penjaga. Tubuh Braum sangat kuat, penuh otot, dan dia bisa bersaing dengan Riz. Di belakangnya ada selusin penjaga elit. Nyatanya, meski Bron ini terlihat seperti sampah di hadapan Cinderella, ia hanya bisa dikalahkan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, itu karena Cinderella terlalu kuat. Faktanya, kekuatan Bron tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya dia sejajar dengan Ramos, keduanya super kuat di level 15. Kekuatan Ye Chong sekarang berada di level 14. Dan dia hampir tidak bisa bersaing dengan Master level 15. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Bron, dan lawannya sangat banyak. Jika pertarungan berlanjut dan lebih banyak Master yang disiagakan, itu akan menjadi lebih sulit. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa cara terbaik adalah melarikan diri. "Lompat keluar jendela," kata Ye Chong. Kemudian, dia menyeret Little Fleur dan Ritz dan melompat keluar jendela. "Kemana harus lari?" teriak Bron dan melompat turun. Ye Chong dan mereka bertiga berlari menuju kawasan pemukiman rumit di sebelah mereka. Mereka bertiga dengan cepat berlari melewati persimpangan, meninggalkan Bron dan yang lainnya untuk sementara. Ye Chong berkata kepada 2 orang lainnya, "Aku akan memancing mereka pergi. Kamu cari tempat untuk bersembunyi dulu. Aku akan kembali kepadamu nanti." Ruiz tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bersikap rendah hati. Dia dan Xiao Furong adalah di sini, tapi mereka akan menambah kekacauan pada Ye Chong. Ye Chong sendiri mungkin bisa melarikan diri dengan mudah. Memikirkan hal ini, Ruiz tidak membuang waktu, menyeret Little Furong dan berlari ke gang terdekat. Setelah beberapa detik, dia bersembunyi di gang dan menghilang. Ye Chong, sebaliknya, sengaja berlari ke seberang jalan, menarik perhatian Bron dan yang lainnya. Benar saja, Bron dan para penjaga mengejar Ye Chong dari segala arah. Meskipun Ye Chong sangat cepat, dia tidak mengenal tempat ini. Oleh karena itu, tak lama kemudian, tempat itu dihadang oleh Bron dan sekelompok penjaga. Pada saat ini, setelah mendengar suara berisik, lebih banyak penjaga datang dan menyerang Ye Chong dari depan ke belakang di jalan. Bron memandang Ye Chong dengan serius.
Kamu penyusup, kamu begitu berani sehingga kamu berani melakukan pembunuhan di kota Suoan dan membunuh wakil kapten tim penjaga dan warga sipil. Hari ini, aku akan membawamu ke pengadilan. Ye Chong mengangkat bahu, sepertinya harus mengambil tindakan lagi. Brown ini juga pemarah, tanpa banyak bicara, dia meraung dan bergegas menuju Ye Chong seperti binatang buas. Dalam sekejap, kapak hitam besar muncul di tangan Brown dan menebas Ye Chong, Yikuyu. Dari kejauhan, Ye Chong bisa merasakan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh kapak besar ini. Ye Chong tidak berani gegabah dan melihat secara acak, dia hanya memiliki pedang patah yang keluar dari toko barang antik. Dia mengangkat pedangnya untuk melawan, kemudian, hanya terdengar suara, dentang, yang keras, dan kapak menghantam pedang yang patah. Di bawah pengaruh kekuatan besar Brown, tanah di bawah kaki Ye Chong segera jatuh ke dalam lubang besar, menimbulkan banyak asap dan debu. Ye Chong bahkan merasakan mati rasa di lengannya. Kekuatan Brown ini terbukti, ketika Brown melihat bahwa pukulan itu diblokir oleh Ye Chong. Dia meraung lagi dan meningkatkan kekuatan di tangannya, dengan putus asa berusaha menekan kapak itu ke bawah. Kekuatan Ye Chong tidak boleh diremehkan, dan dia memblokir kapak dengan pedangnya yang patah. Namun, Brown ini berada pada level yang lebih tinggi. Di bawah tekanan kekuatannya yang besar, Ye Chong terdorong mundur beberapa meter. Kakinya membuat tanda panjang tepat di tanah. Semua orang di sekitar tercengang, sungguh tidak mudah bagi seseorang untuk bergulat dengan Brown seperti ini. Brown tidak menyangka kalau anak yang terlihat begitu kurus dan lemah ini ternyata bisa menahan kekuatannya sendiri. Brown awalnya dianggap sebagai salah satu jenius terbaik di kota Soan. Saya khawatir kecuali beberapa orang seperti penguasa kota dan Asas, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya di kota Soan, bahkan Mi Balu, murid dari imam besar, berani bertarung dengannya. Namun, dalam 2 hari terakhir, dia dipukul satu persatu. Pertama, dia terluka parah oleh Cinderella, dan sekarang muncul seorang anak yang setara dengannya. Hal ini membuat Brown sangat tidak senang. Brown meraung dan menggunakan kekuatan elemennya. Dengan beraum yang begitu kuat, kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai seorang elementalis gunung. Namun, Brown ini benar-benar seorang elementalis angin, dan keahliannya adalah cabang elemen es dari elemen angin. Celah Gletser, Brown meraung, dan kapak di tangannya terbanting ke tanah. Segera setelah itu, retakan besar muncul di tanah. Dan di celah ini, paku es tebal yang tak terhitung jumlahnya setinggi setengah manusia tiba-tiba terbentang. Lonjakan es terus meluas ke arah Ye Chong, dan dalam sekejap mata itu telah mencapai kaki Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin dan membuat mantra sihir secara acak. Di saat yang sama, tanah di depannya langsung membentuk dinding tanah yang tebal. Bang, paku es dan dinding bumi saling bertabrakan. Lonjakan es itu langsung menghancurkan dinding bumi menjadi beberapa bagian. Lonjakan es itu hampir pecah, dan saat mencapai kaki Ye Chong, ia sudah kehilangan sifat mematikannya. Brown tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, beberapa penjaga yang kuat bergegas. Kerumunan mengepung Ye Chong, masing-masing menggunakan keahlian khusus mereka. Untuk sementara waktu, kekuatan elemen yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan elemen warna-warni, berkumpul menjadi gelombang kekuatan seukuran semangka dan melesat ke arah Ye Chong. Ye Chong menyatukan tangannya, melakukan mantra, dan kemudian membentuk perisai api besar di depannya. Boom, terdengar suara teredam, dan gelombang kekuatan menghantam perisai api. Meskipun perisai api berkedip 2 kali, pada akhirnya perisai api tersebut masih menahan gelombang gaya. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera melepaskan lebih banyak kekuatan elemen dan bergabung dengan gelombang kekuatan tersebut. Bersambung.